Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam tutorial online mata kuliah Statistika Ekonomi ISPA 4123. Perkenalkan, nama saya Yulia Novita, tutor mata kuliah Statistika Ekonomi ISPA 4123 untuk semester ini. Mata kuliah yang akan kita pelajari yaitu Statistika Ekonomi yang bertujuan agar mahasiswa mampu menggunakan metode-metode statistika dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi secara sederhana. Ruang lingkup dari mata kuliah Statistika Ekonomi yang meliputi perhitungan dan contoh kasus statistika ekonomi yang akan dikaji secara lebih terperinci pada BMP ISPA 4123. Statistika ekonomi yang dapat diakses pada RBV atau ruang baca virtual yang terdiri dari 9 modul. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menggunakan metode-metode statistika dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi yang sederhana. Materi esensial yang disajikan adalah mata kuliah ini menyajikan statistika sebagai solusi untuk mengambil berbagai keputusan melalui perhitungan sederhana. Materi awal berisikan pengantar ilmu statistika yang memuat definisi, jenis data, konsep, skala pengukuran, dan cara pengumpulan data statistik. Materi selanjutnya adalah penyajian data yang memuat langkah-langkah penyajian, bentuk-bentuk penyajian data, dan cara menyajikan data tersebut. Materi yang ketiga adalah menghitung nilai tendensi pusat yang berisikan jenis ukuran pusat, perhitungan tendensi pusat, dan membedakan perhitungan data berkelompok dan tidak berkelompok. Materi yang berikutnya adalah menghitung simpangan data yang terdiri dari simpangan baku, kuartil, desil, dan persentil. Materi esensial yang berikutnya adalah menghitung regresi dan korelasi yang menganalisis regresi sederhana, menghitung koefisien korelasi, determinasi yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Materi dilanjutkan dengan angka indeks yang memuat karakteristik, jenis dan cara penentuan angka indeks, serta berbagai macam indeks. Materi yang berikutnya adalah pengantar teori probabilitas yang menjelaskan konsep dan teknik perhitungan probabilitas. Materi yang selanjutnya adalah kurva normal dan probabilitas kurva normal yang menjelaskan kaidah, menggambarkan dan menghitung nilai dan luas daerah pada kurva. Materi yang terakhir adalah pengujian hipotesis yang berisi cara menentukan dan menguji hipotesis sampai pengambilan keputusan. Adapun pengalaman belajar yang dapat diperoleh dari mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami ilmu dan konsep tentang statistik ekonomi secara baik, lalu menggunakan metode statistika dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi sederhana. Sebab pada setiap modul berisi konsep, contoh-contoh, dan juga latihan yang membantu mahasiswa dalam memahami materi. Untuk materi hitungan dilengkapi dengan cara penggunaan program komputer sederhana yang dapat dicoba langsung oleh mahasiswa sehingga mahasiswa dapat langsung menerapkan perhitungan statistik menggunakan tools seperti Microsoft Excel. Asesmen yang diberikan untuk mengukur capaian mata kuliah ini terdiri dari 8 tes formatif yang ada pada setiap inisiasi. Mulai dari inisiasi pertama sampai ke-8 terdapat 3 tugas pada inisiasi yang ketiga, kelima, dan ketujuh, serta adanya tes sumatif pada latihan mandiri yang akan diletakkan pada inisiasi yang ketujuh. Kegiatan tutorial online ini akan dilaksanakan selama 8 minggu atau 8 pertemuan atau 8 inisiasi. Selama 8 minggu ada 9 modul yang akan kita bahas. Yang pertama, pengantar ilmu statistik, yang kedua penyajian data, yang ketiga nilai tendensi pusat, yang keempat simpangan data, yang kelima regresi dan korelasi, yang keenam angka indeks, yang ketujuh teori probabilitas, yang kedelapan kurva normal dan probabilitas kurva normal, dan yang kesembilan pengujian hipotesis. Mahasiswa peserta tutorial online diharapkan untuk dapat berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan tutorial online ini, baik dalam mempelajari materi inisiasi, mengikuti kegiatan diskusi, maupun mengerjakan tugas. Ada 8 diskusi dan 3 tugas yang harus dikerjakan. Adapun rincian nilai yang akan diberikan pada kegiatan tutorial ini adalah 20% kehadiran, 50% tugas yang pertama, kedua, dan yang ketiga, dan 30% dari keaktifan diskusi pertama sampai diskusi yang ke-8. Jika nilai ujian akhir semester di bawah 30%, maka nilai tutorial online tidak akan diperhitungkan.
Jika mahasiswa belum memiliki bahan ajar, silakan akses melalui ruang baca virtual atau RBV yang nanti akan muncul pada setiap inisiasi atau sesi akan selalu disertakan linknya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.